Hey entrepreneurs, welcome to Late Night Show with HiFast. Hari ini gue kedatangan tamu yang gak kalah seru dengan episode lalu. Jadi kalau episode lalu kita ngajak ngobrol banyak teman-teman dari HiFast sendiri untuk kayak biar bisa tahu kan, kenalan kayak gitu. Nggak kenal, nggak sayang dong kayak gitu. Nah kali ini seperti dengan misi atau DNA dari program ini tuh pengen ngebawa the real, truth. Benar-benar gimana sih menjadi entrepreneur itu terutama menjadi brand lokal. Nah makanya mulai episode hari ini sampai dengan episode kedepannya, semua yang akan hadir di sini adalah kebanyakan brand founders kayak gitu. Biar gue pengen ngebawa kalian kayak ngebuka mata lagi bahwa oh ternyata ngejadi entrepreneur itu tuh yes ada bagus-bagusnya, ada enak-enaknya, ada keren-kerennya kayak gitu. Tapi ternyata banyak juga perjuangan, is a roller coaster journey kayak gitu, dan nggak ada seorang pun yang kayak bisa cerita lebih baik daripada mereka yang udah ngejalanin hal itu kayak gitu. Nah hari ini giliran kali ini nih, kalau kemarin di arisanin kayak gitu ya, yang dapat giliran pertama adalah brand kita, brand namanya Nyonya Piyama kayak gitu. Nah I have here Denny sama Lucy. Denny and Lucy, welcome. Halo. Lucy nervous banget sih kayaknya. Banget. Lo bukannya udah sering IG live kayak gitu? Nggak pernah gue. Nggak pernah? Terus yang biasa IG live siapa di brand? Tim? Ya. Kok suara lo kalau ngomong sama gue di luar? Tim gue, oke. Oke. Lo kalau ngomong sama gue kayak, wah. Aduh, malu gue. Oke, then lanjut. thank you so much for making the time. Of course, kayak the very first time yang gue akan nanya sih, gue penasaran sih kenapa piyama, ya, kenapa sleepwear, kayak gitu, dan ceritanya dulu gimana sih? Karena tampang lo kan sangar ya. Aduh, iya. Tampang lo sangar gitu ya. Terus kayak, piyama, by the way, ini semua kita makanya Nyonya Piyama ya. We should be very proud ya. Nyonya Terima Piyama kasih loh dong. endorsement-nya. Abis ini gue kasih invoice ya, ini rate gue lumayan mahal soalnya. Dan mungkin lo cerita lah, kayak gimana sih kenapa sleepwear, kenapa piyama. Kemudian dulu ceritanya gimana sampai kayak bisa bikin sampai sekarang. How many years has been, dan segala macam. Where should I start? Mana aja. Nyonya Piyama itu kayak kita mulainya Desember 2017. 2017. Yes. Sebenarnya awal mulainya juga, to be honest ya, kita nggak pernah imagine bisa segini. Why? Bukan berarti kita aim small, but lebih ke arah kita tuh sudah nyoba beberapa bisnis dan gagal. Nah, kalau saya kilas balik, mulai bisnisnya itu kayak pertama kita jual sosis. Oke. Jual sosis. Jadi waktu itu jual sosis itu kita actually masuk dari satu toko ke toko lain. Pakai motor panas-panasan nawarin. Ini zaman kalian udah kayak bareng gitu, udah nikah gitu nggak sih? Udah. Pas gue baru balik dari Australia. Oke. Awal 2017 ya. Ya. Nah habis itu kayak nggak jalan, gagal. Dan kita kayak mulai nyoba fashion cowok. Cuma waktu itu kayak baru sampai tahap beli bahan ya. Habis itu juga sampai tahap desain. Nah waktu itu juga gagal karena kayak kita sebenarnya lagi dilanda personal problem sih. Jadi kayak nggak fokus gimana. Habis itu sempet hiatus kayak nggak mulai bisnis. Dan saya sendiri masih kerja freelance. Oke. Karena kan desainer kan. Jadi kayak masih kerja sama klien yang di Australia. Nah at the same time actually waktu itu kita terima just tip di Kuala Lumpur ya. Jadi kita ke Kuala Lumpur, gue kerja. Nanti dia kayak ke mall, kemana, just tipin, belanja gitu loh. Itu for fun sih, kayak karena kosnya aja gak nutup. Tiketnya aja lebih mahal, hotelnya Airbnb. Cuman kita mikir waktu itu sekalian buat holiday, sama kayak punya banyak problem, jadi kayak ya udahlah kita kayak melepas penat sambil berusaha bikin dia semangat lagi buat berkarya. Nice. Nah, dan lo kalau misalnya pada saat semua, I mean kan ini kan lo jalanin berdua bareng-bareng kayak gitu, dan I think yang gue kayak ngeliat tuh setiap kegagalan, walaupun kayak kita selalu bilang bahwa it's okay, we get up again dan segala macam, tapi pasti kayak ada rasanya nggak sih, kayak ada kayak rasa bikin kayak apakah gue emang siap nggak sih untuk jadi entrepreneur, kayak kalian ngerasa kayak gitu nggak? Aduh,
Kamu? Kalau aku kan gimana ya ngomongnya? Aku pernah diomongin gini, kamu itu nggak bakal bisa punya bisnis. Kamu tipenya orang kerja sampai mati, kerja sampai tua gitu lah ya. Karena nggak tahu, aku kalau pada saat diomongin itu aku lagi emang kerja sama bosku, dan emang di posisi yang kayak lumayan dipercaya lah. Jadi udah kalau bisa dibilang tangan kanannya bosku, dan aku tuh memang nggak kepikiran bisnis gitu, nggak sama sekali nggak. Terus kayaknya setelah diomongin gitu tuh kayak kemakan gitu loh. Gimana sih? Kayak apa sih? Oh, nangis tuh. Kalau nangis rating show ini lebih tinggi loh. Itu tisu nggak? Nggak, bener. Jadi memang aku diomongin begitu, jadi kayak oh ya kayak terpatri aja. Kalau aku tuh nggak bisa bisnis, jadi kerjanya cuma makan gaji doang gitu kan. Terus 2016 November aku resign. Dia kemudian for good-nya pas Februari 2017. For good tuh balik ke Indo. Nah saat itu kita married, tapi married-nya cuman kayak acara keluargaku doang. Habis itu udah kita berdua, dia balik ke kosku, kan istilahnya udah married lah ya, walaupun sahnya belum kita urus. Terus nyoba nih, dia masih terima job dari kliennya, aku kayak nggak ngapa-ngapain. Terus terima just tip kayak begitu, terus seminggu jual 1, kayak happy banget, dia lihat aku happy kan. Ya udah kamu jualan online Ki katanya gitu. Nggak bisa. Udah kayak nggak mungkin bisa akunya, nggak ngerti gitu loh. Apalagi dunia online tuh aku sama sekali nggak pernah yang namanya nyentuh dunia online tuh nggak ngerti. Untung dia punya background di situ kan. Terus coba aja katanya. Kamu kan punya pengalaman bikin baju tidur. Karena sebelumnya kan memang dikonveksi baju tidur kan. Enggak, pusing. Aku nggak mau yang namanya lagi terjun ke dunia konveksi. Capek banget. Nggak mau lo dia, trauma banget. Jadi trauma banget yang namanya ngurusin CMT, tukang jahit dan lain-lain. Kayak kalau SDM tuh kayak capek banget gitu loh. Kayak makan mental gitu kan. Aku maunya di rumah aja. Mikirnya gitu, nggak mau sama sekali. Apalagi aku pernah dibilang nggak bisa bisnis sama saudara sendiri. Oke, jadi suatu hari temen yang dulu sekantor datang, dia bilang, Ci, sekarang piyama lagi ngetren loh. Dia maksudnya jualan lah gitu loh. Dia kan tahu aku just tip tapi nggak jalan. Waktu itu aku sempat bukain laciku, lu lihat nih gue jualan garam gak laku-laku gituin. Garam Himalayan yang dulu. Ini serius. Jualan garam juga. Jualan garam, yes. Bawa dari Malaysia jualan itu pink salt apa gitu ya. Udah piyama aja dia bilang gitu. Ya udah iseng. Terus kebetulan mantan bosku kan kita hubungan baik ya, masih deket banget. Dia bilang, aku bilang ke Denny, ya udah kita coba yuk ke Tanah Abang gitu. Habis itu kita ambil dikit. Kayaknya stok pertama kita tuh sekarung doang sih. Sekarung kecil? Cuman, dan kita taruh stok itu cuman kayak di kursi, bangku meja makan. Waktu itu ada bench kayak gini nih. Nah, kita cuman kayak stack gini nih piyamanya. Dan ini masih kayak zaman tinggal di kosan gitu ya? Atau udah pindah? Oh, saat itu udah pindah. Okay. Udah pindah, udah ngontrak rumah yang di Grogol. Nah, mulai dari situ sih. Cuman awalnya belum kita seriusin banget. Itu November-Desember awal belum seriusin banget. Pas hari pertama buka toko, kita nggak tahu tuh apa itu yang namanya 12-12 tuh nggak tahu. Buka toko di tanggal 12 bulan 12. Oh iya betul. Pas banget kan? Kejual lah 12 piece. Oh iya. 12 piece atau 13 deh. Happy banget. Wah gila, happy banget. Padahal gue ngomong sama dia, yang tahu nggak? Ini aku tuh nggak yakin. Kita untung sebulan cuma buat bayar listrik aja udah kayak untung banget. Bersyukur banget gitu loh. Alhamdulillah banget udah bisa bayar listrik. Dulu kalau nggak salah tagihan listrik sudah 600-700 ribu kalau salah. Kan gitu. Kita nggak punya income kan. Dan ini belum ada karyawan atau belum ada sendiri ya. Sendiri, semua sendiri. Nyari plastik sendiri, semua serba sendiri dah. Packing QC semua sendiri. Terus dari situ mulai pelan-pelan terus kayak gue udah boleh lanjut ke yang lain gak sih? Oh iya boleh. Sorry. Terus dari situ kayaknya sebulan 2 bulan kita kan juga sama customer yang ini ya, yang kayak
ngobrol di chat tuh kayak akrab gitu loh. Mereka kasih masukan, mereka kasih ide atau apa. Terus kok tiba-tiba banyak yang minta size gede. Karena dulu di marketplace jarang dan susah nyari yang bener-bener jumbo gitu loh. Nah, aku sama Denny, walaupun kita reseller dulu, kita tuh pasti pilih yang terbaik. Dari namanya kalau toko Tanah Abang kan banyak ya konveksi-konveksi yang bikin itu ya. Nah, aku pilih yang tergede ukurannya gitu loh. Dan itu juga tetap nggak enak dipakai. Aku sendiri nggak mau pakai karena cerewet kan. Kalau dipakai bajunya muat tapi celananya kok nyangkut. Akhirnya aku putusin bikin sendiri deh. Tapi aduh kayaknya makan hati deh kalau aku mesti ngurusin konveksi lagi. Kayaknya nggak deh, capek deh. Akhirnya nyari ketemu orang CMT yang dulu memang pernah kerja bareng di tempat kerjaku yang lama gitu loh. Dari situ sekitar bulan Februari kita develop produk, ukuran dan lain-lain. Aku beli bahan ketengan, beli 10 meter, kemudian 20 meter, 30 meter dari situ kita bikin. Aku ingat banget sih, jualnya nggak salah 2 Maret atau 3 Maret gitu. Jual bener-bener produk sendiri ya, kita produksi sendiri. Dan kayak seminggu, 2 minggu pertama tuh kayak booming banget. Nggak nyangka banget. Aku masih ingat itu ukuran hot pen XL warna marun. Itu best seller banget, best seller selama hampir 3 tahun. Jadi mulai dari situ sih. Terus udah mulai sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang. Nah, dari yang jadi yang gue lihat ya, persepsi di luar sana itu tuh is a lot of glorifying entrepreneurs. Maksudnya kayak gampang banget bikinnya, bikin online shop tuh gampang banget sekarang dan segala macam kayak gitu. Dan tapi yang kayak gue ngerasa selama ini dari ngobrol dari berbagai dengan brand founder yang udah kita obrolin, dan we've been talking to over 1,000 brands so far. Kayak yang gue lihat itu adalah memulai itu mungkin gampang, tapi the consistencies dan commitment dan ups and down-nya, mentality-nya, itu tuh yang kayak PR. Kalian setuju gak sih dengan itu? Atau kalian ngerasa gampang-gampang aja sebenarnya selama ini? Setuju banget. Mau buka online shop gampang, jualnya coba. Tuh susahnya minta ampun. Iya. Apalagi sekarang kan saingan banyak tuh. Gila, semua bersaingan dari berbagai segi deh. Kualitas, harga, ini dan itu. Jadi kayak benar-benar susah sekarang. Dan kita waktu itu juga dibilang gampang juga enggak sebenarnya. Banyak banget ups and downs. Sebelum mulai Nyonya Pema sendiri sebenarnya gagal di beberapa bisnis itu benar-benar bikin nggak pede. Bener-bener bikin nggak pede. Makanya kayak setelah jatuh bisnis pertama, lumayan lama untuk kita nyoba lagi. Kita actually banyak brainstorm beberapa hal sebelum kita bener-bener nyoba lagi. Kayak really take a tolls di kita. Iya loh, setuju. Emang susah ya? Banget. Buat yang kayak aku ngomong tadi, udah dibilang nggak bisa bisnis, terus tiba-tiba coba jualan, kayaknya apalagi nggak ngerti dunia online ya. Apa sih dulu kayak marketplace itu nggak ngerti sama sekali. Aku kan basicnya di offline, kencengnya di offline, jadi kayak nggak ngerti sama sekali. Terus tiba-tiba terjun buta banget. Kita gagal, kalau mau diomongin, kita gagal di Nyonya Piyama awal-awal pun banyak sebenarnya. Banyak banget produk-produk kita yang kita ambil dari toko lain ataupun kita yang kita bikin sendiri tuh nggak kejual tuh banyak juga. Akhirnya kita mesti diskon gede-gedean atau apa juga banyak banget. Terus belum lagi masalah kayak kita nggak mungkin hire orang ya, kayak karyawan di awal-awal kayak berapa bulan itu kita kerjain semua sendiri. Yang namanya nggak tidur itu udah biasa. Lu telat makan itu udah biasa. Sehari makan sekali, kadang nanya, udah makan belum sih gitu. Maaf ya, mandi itu belum. Buka mata. Balas. Gue dulu tuh di CS-nya. Kok lo yang CS sih? Dia mimin ya. Ternyata gue tuh tahu aja di belakangnya mimin. So sweet itu tuh mukanya jadi gini kayak, ya. Halo Beb. Pagi-pagi. No way, seriusan. Iya Serius, sumpah. Karena gue nggak bisa yang kayak balesin chat customer kayak seharian tuh ratusan. Aku bisa kebawa sama emosinya mereka gitu loh. Oh, kayak bisa. Ini apaan sih gitu, bawel banget gitu ya? Enggak, maksudnya gitu. kayak mereka, kalau customer kan mereka cerita. Kalau udah chat satu kali, ntar mereka tuh kayak feedbacknya curhat, cerita. Jadi aku tuh nggak kerja yang lain gitu, nggak kerja yang lain. Nah kalau kalau Denny bisa kayak bagi waktu gitu ya. Kalau aku nggak bisa.
Bener-bener kayak udah konsen. Makanya aku kalau udah pegang HP tuh kayak dia bilang kayak kamu kayak ini sih nggak bisa lepas dari HP gitu loh. Ya, no make sense. I think kayak yang the next thing of course kayak yang gue lihat ya dari segala macam perjalanan ups and down dan segala macam. Gue tuh kayak selalu ngerasa bahwa founding a brand is not very different with the founding a company kayak startup gitu kan. Yang kayak kita selalu bilang founder itu tuh entrepreneur's journey itu tuh is a very lonely journey. Mas gue ada banyak sekali momen-momen di mana lo kayak ngerasa kesepian banget kayak gitu. Like it's been oh my god, ini worry about like paying salary atau enggak dan segala macam. Dan gue tuh kayak ngerasa ya, dan I've been following you guys punya Instastory and Instagram for so long. Dan gue tuh kayak ngerasa for some reasons ya, gue kayak gimana ya bahasanya ya, kayak you guys tuh has been always kayak in love with each other kayak gitu. Gue tahu ini sounds like a bit romanticizing things ya. Cuman gue kayak ngerasa bahwa how like Lucy talk about Dennis dan segala macam on Instastory, the support dan segala macam. You have your own way. Lo bukan orang yang romantis gue rasa ya. Lo kayak bukan tipikal orang yang kayak. Tapi the way that lo cerita mengenai kayak how Dennis support dan segala macam. It's like really showing the kayak apakah like how's the partnership between you guys translate into the business juga sih, like the support with each other's. Waduh. Gimana sih lo nge-appreciate Denny nge-support lo selama ini? Ayo gimana? Aduh, aku yang cerita ya. Awal-awal aku yang terlalu ini sih, terlalu ngontrol aku. Jadi mungkin karena kebawa sama kerjaan lama ya. Jadi susah loh, kita bisnis bareng sama pasangan tuh susah sebenarnya. Kayak aku mau ikut campur urusannya dia mau ikut campur urusannya aku. Terus kita sering berantem pasti. Bohong kalau enggak, ngobrol biasa. Uratnya keluar aja. Enggak, bener. Jujur sering berantem. Kita sampai pernah aku tuh kayak udah mau angkat koper. Enggak, waktu itu holiday. Ini benar, ini gara-gara bisnis kan, bukan gara-gara yang lain. Enggak, Lu jangan nakal lo deh. Enggak, kalau dia soal sayang aku sayang banget. Oh. Iya, bener. Aku ingat banget waktu itu kayaknya aku terlalu ikut campur dia kan lebih ke jualan, aku lebih ke produksi. Karena dia nggak terlalu ngerti produksi, jadi dia nggak gimana ikut campur. Paling kayak aku minta, ini dong, oke nggak bahan ini, motif ini, gitu. Kadang aku nggak perlu nanya dia lagi. Dan aku lebih sering kayak ambil keputusan sendiri. Kayak aku mau ini, dia tinggal ikut. Dia sering ngalah di situ ya. Terus aku ikut campur urusannya dia, kayak dia jualan, marketingnya mesti gimana, ads-nya mesti gimana gitu loh. Terus dia mungkin karena terlalu sayang aku, dia ngikutin. Ternyata itu it doesn't works gitu loh. Nggak jalan gitu. Itu kenyataan. Dan yes, the downside. bener. Akhirnya pernah banget kita berantem depan karyawan juga. Waktu itu kita udah punya 5 karyawan, apa 6 ya? Sekitar gitu lah. Sekitar segitu. Terus berantem, aku kayak udah angkat koper aja deh, aku keluar ke rumah, keluar rumah maksudnya. Lo nangis nggak? Dan kayak jangan pergi, jangan. Enggak, dia nggak tahu. Oh, dia malah nggak tahu. Nggak tahu. Waktu itu dia lagi saking keselnya, udah kayak meja gitu. Dia lampiasin ke meja, pukul meja kenceng-kenceng. Masa sih? Yes, aku inget. Parah sih. Terus lo parah enggak, banget. cuman kayak tepok meja gitu loh, tapi meja kerjaku. Tapi gak rusak kan? Kan mahal. Inventoris. Iya. Terus dia naik ke kamar, kan kita kerjanya di rumah ya. Dia ke kamar, aku ambil laptop, ambil kayak barang-barang yang kuperlukan. Aku pergi dari sini. Yes, ke kafe depan. Depan gang. Aku pikir begitu di sono. Oh, yang itu. Iya. Baru ngeh yang mana? Astaga. Banyak berarti ya. Yes. Enggak. Bohong. Terus habis itu ya itu kayak nggak gampang sih, jujur. Akhirnya kita sepakat gini, aku nggak campur urusanmu, kamu nggak campur urusanku. Kita bareng-bareng, kalau ada yang perlu diomongin kita ngomongin bareng-bareng gitu. Jadi kayak bisnis bareng sama pasangan memang nggak gampang. Nggak gampang sama sekali. Sama sekali. Gue tambahin ya. Bisnis sama pasangan gak enak. Soalnya pas mau tidur, satunya udah relax, udah kayak mulai kelelep. Satunya lagi, Beb, kayaknya kita boleh bikin model ini, kita buka toko offline gitu, wow, tiba-tiba kayak... Ini dia ya pasti ya? Enggak, kadang dia, kadang gua. Oh gitu? Abis itu tiba-tiba on lagi kan, itu udah kayak jam 1, jam 2 malam. Nggak istirahat aja tuh. Enggak, akhirnya kayak tidur, habis itu mesti bangun pagi, mesti balas chat kan, mesti jadi mimin.
Yes, bener banget. Aku tipe yang kayak malam tuh banyak ide gitu. Kalau siang aku kayak lebih fokus ke kerjaan yang sehari-hari. Aku tuh kayak gitu. No, make sense. Kalau ada satu lagi dari semua perjalanan kalian ya dari 2017 sampai sekarang kayak gitu yang kayak lo bisa share kayak gitu kayak ke berjuta-juta brand founder di luar sana yang baru memulai usaha dan segala macam. Ini gue nggak bilang yang kayak awan-awanan segala macam ya, sesuatu yang kayak very close kayak oke, yang tadi lo bilang sama pasangan tuh susah, lo harus sabar, konsisten apa segala macam, atau ada hal dari perjalanan lo sejak 2017 ini nih, what would be it? Apa ya? What? Dari kayak nasehat gitu loh, tips. Apa ya? Masing-masing satu ya? Bebas. Satu dia satu. Dari kamu deh. Homework. Dulu deh. Kamu. Hah? Kamu lah. Ini biar kayak mikir dulu. Aku sih udah punya. Mesti konsisten. Kadang kita mulai jualan, habis itu nggak jalan, habis itu give up. Atau nggak kadang customer service udah ramah-ramah, mungkin bulan depannya nggak terlalu ramah lagi. Karena nggak ada drive-nya itu loh. Keeping the drive alive, being consistent itu walaupun kedengaran simple, yang gue notice ke teman-teman gue itu bukan hal yang gampang actually. Kayak coba do the same thing for several months tanpa ngeliat hasil, pasti give up biasanya. Itu kayak bener-bener mesti konsisten dan sabar sih. Kalau aku, yang aku rasain ya dari pertama kali ya, dari sebelum jual piyama deh, mental mesti kuat sih. Yang dulu-dulu gagal mungkin karena selain faktor luar, mungkin karena mental kita nggak kuat. Aku bisa ngomong mental nggak kuat karena kayak fokusnya juga kepecah ya. Mental nggak kuat tuh kayak apa ya? Terlalu banyak yang personal life punya problem sih, yes. Jadi kalau jalanin, kamu mau bangun bisnis nih untuk pebisnis baru ya, yang kan banyak nih, aku sering nonton di TikTok ini. Ini cerita soal TikTok, dapat video mereka jualan ini nggak laku, terus sedih, terus ini itu ya, banyak banget sampai aku kayak, aduh guys, kalau zaman dulu TikTok udah segini, waduh, kayak cerita gue lebih parah deh gitu kan. Sorry, maksudnya bukan lebay-lebayin ya, bukan gimana, tapi harus kuat mental karena kita itu nggak ada yang ngangkat gitu loh. Kita mesti bangkit sendiri. Kalau kita jatuh, kita yang bangkit sendiri. Nggak ada yang gue bantuin, nggak ada. Apalagi kita berdua ini bener-bener ngejalanin Nyonya Piyama berdua tok. Kadang, apalagi kalau kita lagi berantem ya misalkan ya, nggak ada yang bener-bener kayak support sistemnya kita nggak ada. Mental kita bener-bener mesti kuat. Karena cobaan tuh dari atas, bawah, kiri, kanan, mana segala penjuru gitu loh. Kalau kita nggak kuat mental, kayak yang Denny bilang, kita udah berusaha terus nggak menghasilkan, nggak kejual, terus kita down, ke bawah terus, ke bawah gitu loh. Makanya kenapa mesti punya mental yang kuat, karena kamu mesti bangkit sendiri, mesti bangun lagi gitu loh. Nggak bisa kayak kamu udah itu diem aja, nggak bisa. Jadi mesti kuat mental aja sih. No, make sense. Dan I think kayak tadi yang ini saya benar ya, supporting system itu kan, I mean a lot of people punya options untuk supporting systems, kayak mungkin teman-temannya dia dan segala macam, ada beberapa, cuman sampai dalam banget mengenai kayak our problem kayak gitu kan biasanya ya yang kita punya adalah each others, right? Like you guys partners kayak gitu. Dan gue kayak sampai pernah dengar juga cerita kalian kayak kawin lari dan segala macam, itu beneran nggak sih? Beneran. Itu beneran sih, beneran. Itulah personal problem kita. Jadi sebenarnya ya di saat yang bersamaan soalnya. Yes. Dan itu semuanya barengan kayak gitu. Barengan. Kita kayak bertubi-tubi gitu. Wah gila sih. Jadi kayak lo bisnis gagal, sosis nggak kejual, ini nih garam nggak kejual. Kawin lari gitu. Bener. Iya, menjauhi keluarga. Wah. Ya, jadi istilahnya sempat putus hubungan bentar lah. Putus hubungan bentar. Karena sebenarnya gue sendiri bukan dari keluarga yang support berbisnis sendiri. Jadi waktu itu mau balik dari Australia nih, udah berhenti nih. Udah dengan PD-nya kayak ngomong ke orang tua, gue balik nih. Gitu. Mau berbuka usaha nih, I need support gitu. Something like that. Malah kayak dimarah. Kayak mungkin yang ngerti sih ketakutan karena orang tua takut gagal dan susah gitu kan.
truly understand that. Cuman kayak waktu itu upset banget nih, kok nggak dapat support sih? Kayak gue kan pengen nyoba, gue merasa gue bisa kok, pede kan, belum jatuh. Waktu itu kan. Iya benar. No, tapi I think satu hal ketika kemarin, ini gue belum pernah cerita ke kalian juga, right? Jadi pada saat we do our investments calls, right? Mengenai Nyonya Pijamas, right? Dan of course naturally what we did adalah kayak kita ngebuka Shopee, right? And then yang gue kayak notice pertama kali, oke, ini cowok botak berjenggot, tatoan gitu kan, jadi model piyama, like okay, this is like mean bahwa they're committed. Itu my very first impressions. Wow, Dan gue kayak ngerasa bahwa it was like the energy, the logic yang kayak gave us yang we got kayak biar bisa sampai nge-push you guys kayak gitu ke our ICs, right? Karena gue kayak ngerasa bahwa in the level of like sampai kalian mengkesampingkan harga diri gitu ya, bener. dan kayak bilang oke, let's do it, let's kayak oke, lo foto gue deh kayak gitu, gue nggak mau bayar model dulu deh, gue fotoin. I really appreciate that, right? I think Butuh 2 tahun buat apa? untuk nge-convince diri sendiri you are worth it di depan kamera atau enggak tampil di toko sendiri. Literally butuh 2 tahun nih, Beb ya. Karena tahun pertama, 1,5 tahun pertama itu teman kita, walaupun sebenarnya dia langganan Nyonya Piyama, mereka nggak tahu itu punya kita. Jadi kita benar-benar behind the scene, truly behind the scene. Gak ada yang tahu. Karena kita merasa kayak, Tapi is that because kayak you guys ngerasa bahwa orang-orang itu kan sekarang masih nganggap bahwa kalau bisnis serius atau bisnis main-main nggak sih? Kayak ngerasa malu nggak sih sama bisnis sendiri, atau kayak it's just like because you guys wanna run it behind the scene aja kayak gitu. Karena gue tuh nemu ya banyak teman gue yang seakan-akan mereka tuh being entrepreneur tuh sebagai sebuah shame buat mereka ya. Maksudnya which is like not true, right? It's still like duit halal dan segala macam, right? Kayak gitu. Dan you becoming your own boss dan segala macam. Cuman kayak ngerasa bahwa being entrepreneur buat mereka itu adalah sesuatu yang kayak bukan sesuatu yang di proud of kayak gitu. Tapi it wasn't like your case, right? 2 tahun dulu orang nggak tahu Nyonya Piyama punya kalian adalah gara-gara apa? Lebih kepada kita karena personal life itu sih. Kita nggak kayak sama nggak berani tampil karena gue satu badan kan tatoan ya. Dia juga dengan tampang begini, jualan piyama, jadi mimin. Kalau orang tahu gue mimin ya. Hai Beb, ternyata kayak gini ya. Tapi kalau udah ngomong ke yang agak dalam, kasih ke gue sih. Kalau udah ngomongin lebih teknikal. Kalau dia lebih teknikal. Kalau kita sih enggak ya. Buat kita kenapa selama 2 tahun behind the scene, karena mungkin kita nggak pede aja kali ya. Nggak pede aja, nggak merasa kita bisa diterima di masyarakat Indonesia. Yes. Bukan masalah piyama, tapi kayak kita tatoan atau dengan gue tampang kayak gini jualan piyama gitu loh. Karena kita tuh nyentrik sebenarnya. Apa sih nyentrik ya? Dan beberapa kayak gimana ya? Temen-temen sendiri kayak ngomong gitu loh, kita nih nggak biasa, jadi mungkin itu yang bikin kita kayak nggak pede kalau kita harus tampil gitu loh. Tapi sekarang kalian udah menerima diri ya, jadi kayak yes, it is what it is, I'm very happy with myself, I'm very proud of myself. Ya, dan ternyata aku sempat di IG aku sempat kayak bikin Q&A nanya soal aku jadi model nih. Dan feedbacknya oke banget gitu loh. Dan semua kayak Cie. Enggak, maksudnya jadi kayak nggak nyangka gitu loh. Kok kayak selama ini gue positif kan. Jadi kayak gimana ya? Jadi happy lah. Kayaknya nggak ada yang harus di ini ya. Kalau punya bisnis tuh kayak lu keren loh. Iya benar. Gue selalu bilang kan, every time I talk to a lot of people kayak gitu di luar sana, pada saat kayak we build Hive as the very first things yang kayak kita mikirin atau yang kayak kita ada dalam pikiran adalah gimana kita bisa nge-inspire teman-teman brand founders, right? To actually go even further. Cuman I think for the past 2 years we've been doing this, gue tuh kayak ngerasa malah kebalik. Setiap kali, nge-building a business kayak lo udah tahu kan, it's not easy, right? Dan
gue solo founder, lo punya each other, right? Gue sendirian. Oke. Ini hak. Tapi gue kayak ngerasa yang really feeling in my energy adalah kayak setiap kali ngobrol sama brand founders dan kayak cerita-cerita inspirasi mereka, gimana ada yang jual rumah, gimana ada yang kayak harus ngorbanin mas kawinnya dia digadai dan segala macam biar punya modal tambahan segala macam, dan that's like really crazy, right? Because gue kayak ngerasa bahwa a lot of people coming from super sophisticated background, kuliah dari luar, kerja di very big company, cuman to be able to actually make a decisions to take that risk, that brave decision itu kan nggak semua orang bisa kayak gitu sih. Thank you banget Luz, thank you banget Dan. I think it was super insightful as usual, dan gue kayak ngerasa kita sampai di penghujung sesi Ci. Gue udah kayak ngomong keren banget gitu penghujung sesi, berasa Desta Vincent gitu. Oke. Lo kayak mungkin mau nggak kayak ngasih pesan-pesan terakhir kayak gitu buat ada 20 juta orang yang menonton ini. Wow, 20 juta orang. Oke. Pesan-pesan ya, kalau pengalaman pribadi ya, setelah Nyonya Piyama berjalan segini sampai sekarang, aku lumayan kayak sering banget teman-teman kayak tanya gimana aku bangun Nyonya Piyama, gimana jualan di marketplace, gimana bisa gede, dan aku selalu saranin mereka bikin brand. Bikin brand itu bukan cuman kamu punya nama brand, bikin logo, bikin logo, patenin, enggak. Bikin brand itu lebih dari itu gitu loh. Brand itu kamu punya DNA kan. Brand itu harus kamu tuangin ke produkmu yang kamu bikin, kamu jual. Brand itu harus ada di cara kamu ngelayanin customermu, cara kamu nge-chat customermu. Terus brand itu harus ada di after sales. Jadi jualan tuh nggak cuman jualan toh udah putus sampai situ enggak. Karena sepengalaman aku banyak dari teman-teman dari dunia yang offline ke online, mereka tuh ngerasa kayak bikin brand tuh hanya sekedar nama, logo, udah gitu toh. Mereka nggak menuangkan itu ke produknya, ke interaksi sama customernya, after salesnya tuh enggak gitu loh. Dan bagiku itu penting banget. Setiap teman-teman yang nanya, aku pasti saranin harus kuat di brand. Brand itu penting, nama tuh penting. Dan itu butuh konsistensi tadi juga ya. Yes, konsistensi itu bener. Mental yang kuat juga ya, jangan lupa itu. Bener, karena nggak ada yang bangunin kamu, angkat kamu itu nggak ada. Bener. Bikin brand, mau tahu sedetail apa kita dulu? Sebelum gue jadi Mimin, ramu dulu nih. Kira-kira kalau bales manggilnya apa ya? Beb, Sai, Bun. Tapi Bun nggak mungkin kan, itu kita nggak jual barang anak-anak. Iya. Yes. Ya, kira sesimpel itu pun kita pikirin gitu loh. Detail itu penting banget kalau bangun brandnya. Dan gini, dulu gue kan nggak ngerti brand itu apa. Tapi itu udah ada dalam diri gitu loh. Makanya kenapa harus Nyonya Piyama? Karena kita maunya Nyonya Piyama ini gede kan. Maunya gitu loh. Walaupun dari hati kita kayak dari luar kita kayak pesimis. Kayaknya cuma jual bayar listrik aja cukup nih gitu ya. Kayaknya enggak gitu maksudnya. Dan buat teman-teman yang baru join mau bikin bisnis atau apa, itu pentingnya brand itu ya itu. Aku percaya 100% Hypefast nggak bakal datang ke kita kalau kita nggak punya brand. Yeah, for sure. Bener kan? Betul. Nice. Dan I think kayak you guys been doing pretty amazing job on building the brand, right? Kayak gitu. Dan gue udah kayak dengar cerita dari kalian gimana kayak pengen nge-turn Nyonya Piyama nggak cuma mengenai oke, lo datang lo beli sleepwear, tapi it's also about the entire thing yang you build around the brand juga kan, konten dan segala macam kayak gitu. Dan kalau aku boleh tambahin, Nyonya Piyama ini lebih kayak ngemong. Tahu kan maksudnya? Nggak tahu, gue orang Ambon, gue nggak tahu ngomong itu apa Luz. Ngomong. Pada tahu ngomong lah ya. Ngomong. Kalau bahasa Inggrisnya nurturing ya. Oh, oke. Ngerti kan? Oke, ngemong gitu loh. Nah, kenapa waktu itu kita sempet kayak join Hypefast? Karena lu dateng, lu ngomong kayak kita ini pengen Nyonya Piyama nih kayak gede bareng. Pasti banyak tantangan, pasti banyak rintangan. Gue ngerasa kok kayak dia ngomong pertama kali mau ngelamar gue kayak gitu tuh. Di lamar kedua. Makanya Nyonya Piyama di lamar Hypefast begitu kayak aku ngomong, yang kita sevisi semisi nih.
kayaknya Nyonya Piyama ngomong ini bakal kewujud nih kalau gitu. Jangan dong, gue jadi Aduh, serius, itu serius banget. Gue nggak jualan ya di sini ya, karena memang gue orangnya nggak bisa bohong. Kalau ngomong, Gue udah tahu. Iya kan, tahu kan, ngomongnya belak-belakan gini loh. Maksudnya ngemong sih. Aku ngerasa Nyonya Piyama DNA-nya ngemong dari semua hal. Highfast pun sebuah startup yang ngemong gitu loh. Iya betul. Kok ada sih kayak kalau kita ngomongin investor kan banyak ya. Tapi kayaknya baru kali ini deh gue dapet yang kayak lu dibantuin dari segala hal gitu loh. Ya nggak sih? Kalian nggak dibayar ya. Kamera guys, ini nggak dibayar ya. Ini Swear. apa adanya ya. Bener. Nanti gue kirim invoice. Bener. Karena itulah makanya kita join Highfast. Bukan promosi ya. Karena jujur gue juga udah ngomong ke orang-orang gitu loh. Kenapa gue join sama lu. Karena lu dateng lu ngomong. I think we can sense the ngemongness. Pas pertama kali Apa? ketemu. Di kantor baru nanti gue tulis sebagai quote ngemongness ya. Iya, gue bisa ngerasa ini startup kayak pengen actually nurture sama kayak together build something, bukan cuma jualan, kayak bisa make a bigger impact to society. Yes. Betul. Ya. Gue kayak ngerasa gue selalu bilang kan, dan ini udah dimarahin sama kru ini mengenai timing nih. Gue selalu bilang ya, ini sesuatu yang gue secara konsisten bilang. Lo tahu, overall setiap apa yang kita ngelakuin kayak gini, setiap promotions of the brand dan segala macam, the main mission atau kayak the objective tuh adalah bukan cuman mengenai kayak how many profits that we generate, right? Ini tuh mengenai kayak nge-inspiring the next 1 million brand founders yang nggak cuman bakal di Jakarta, guys. Yeah. Yes. Yang di Ambon, di Rote, di Papua, di Bali, yang orang-orang yang kayak bangun tidur dan bilang, kayak gue nggak mungkin sih bikin brand kayak Nyonya Piyama, gue nggak mungkin sih bikin brand kayak Bohopana, banyak. Karena mereka ngerasa bahwa living in the second tier city atau tier city yang bukan kota besar, yang bukan datang dari keluarga yang berada, yang bukan sekolah dari luar negeri, is a factor yang bikin mereka nggak bisa bikin sesuatu. Cuman this is where we're showing, right, bahwa walaupun lo berapa kali gagal bisnis kayak gitu, lo punya personal problem yang menggunung dan berbarengan, you guys can still do it. Like that's the intentions right here, kayak gitu. Jadi itu, terima kasih waktunya teman-teman sekalian, Bapak Denny dan Ibu Lucy. Aduh, nggak jadi juga nangis deh. Rating gua nih. Okay, anyway guys, don't go anywhere. We'll come back soon with the next Brand Founders.